Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada saham-saham dari sektor batu bara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, menguat 1,19% ke harga 7.332 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 12,9 triliun dan ternyata tutupannya di 7.317 di markdown 15 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG nggak masalah, mau di markdown kayak mau di markup, yang penting dia sudah konfirmasi break out ya. Jadi aman gak? Harusnya aman karena sudah bergerak di atas 7.200. Kalaupun minggu depan misalnya grupnya Barito, Pak Prayogo, Pangestu, saham-sahamnya Brand, BRPT atau Cuan, tapi PTRO tuh ada koreksi, mestinya ISG gak turun lebih dari 7.200. Kalau menurut saya seperti itu. Bapak Ibu lihat juga MACD-nya sudah golden cross. Sudut kemiringan garis biru sudah melengkung atas lebih dari 45 derajat. Dan volume juga meningkat. Dan bar chart di atasnya juga meningkat. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Dia naik dengan volume dan breakout. Mestinya kalaupun misalnya gagal bertahan di atas 7.300, misalnya brandnya kena profit taking, itu kan sangat berpengaruh ke ISG karena dia market cap paling besar saat ini mengalahkan BBCA. Tapi kayaknya sih market cap brand tuh ya tinggal tunggu waktu dia turun ya. Karena ya itu nggak sesuai dengan fundamental. Karena itu lebih ke ya bisa dikatakan gorengan walaupun big cap ya. Brand pada akhirnya nanti akan balik BBCA lagi yang di atas ya. Karena BBCA fundamentalnya ya cukup solid. Jadi seperti itu aja. Tapi kemungkinan besar kalaupun ISG ini koreksi, ada yang menjaganya Big Bang. Ya kalau misalnya grup Barito turun, Big Bang, Big Cap yang lain kemungkinan menjaga. Saham-saham semen-semenan itu juga mungkin akan mencoba rebound ya. Ataupun saham-saham consumer good. Ataupun saham-saham komoditas lainnya. PGO, nikel, dan lainnya. Ya nikel juga bagus tuh. Sudah di atas 20k harga nikel dunia. Ya seperti itu aja untuk ISG. Kita lihat Senin apakah lanjut menguat. Ya semoga aja masih didorong kuat. Tapi kalaupun koreksinya harusnya nggak lebih dari 7.200 ya. Dan sangat berpotensi terjadi buy in May kejadian ya. Jadi sampai akhir bulan atau awal Mei, awal Juni nanti mungkin ISG bisa all time high. Itu gambarannya ya. Dan konfirmasi ini swing low 7.040 dan kalaupun koreksi nggak lebih harusnya 7.200 sandarannya. Itu aja untuk ISG. Lanjut saham pertama ada Indi yang ditutup terkoreksi 3,9% ke harga 1.355. Wajar Indi turun karena dia bagi dividen ya. Dividennya berapa tuh? Saya nggak tahu ya. Pokoknya dia ini turun senilai dividennya. Dividen sempat turun ke berapa tadi? 1.350-an ya. Ya berarti 4% apa 5% lah. Ya segitulah. Jadi gimana nih? Mungkin nggak dia nutup dividennya? Kalau melihat volume meningkat berarti ada buying power di bawah nih kan. Dia sempat turun tapi ditarik naik. Harusnya wah ini dia nutup dividennya ya. Oh enggak, dividennya kan waktu itu di 1412. Ditutupannya di 1410. Terus dia naik sampai 1382. Lumayan juga ya. Dia naik tadi itu 3%-an. 2% apa 3% segitulah. Enggak, belum kemana-mana. Tapi untuk nutup gap dividennya mudah-mudahan ketutup dalam waktu dekat aja. Kita lihat kalau ISG tembus 7.400 all time ya kemungkinan besar sektor batu bara juga akan jadi pendorong naik. Karena Indi ini di area support kuat semenjak Februari 2024 ini support tahun 2024 ya. Harusnya dijaga. Kemungkinan besar bisa dijaga ya. Pokoknya ya kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy itu ya dekat-dekat 1.300. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada perlawanan. Kemungkinan besar bisa bertahan. Ini juga gambarannya bisa jadi nanti double bottom. Dan ya kalau harga batubara menguat lagi ya 1.500 ditembus, siap-siap uptrend juga nih Indi tahun ini. Itu aja untuk Indi. Kalau menurut saya sekarang untuk Indi lebih ke wait and see lah. Masih banyak saham yang lain yang berpeluang naik daripada Indi. Ya masih, maksudnya saham-saham yang masih bagus. Nikel, Elsa, Medco, PGO, NCKL, terus Cepin,
apalagi ya, saham-saham yang lagi di bawah tuh INTP, SMGR tuh menarik, di support kuat mereka tuh. Udah turun dalam juga tuh menarik kalau ISG tembus 7.400 tuh. Jadi pendorong juga. Indi saat ini karena baru bagi dividen, takutnya sih dia jaga dividennya ini, dividen trapnya ini. Jadi belum mampu naik, dia menembus 1.400. Takutnya dia tektok di 1.300 sampai 1.380. Itu aja pergerakannya. Ya bagi Bapak Ibu yang mau trading cepat, cari profit tipis, yang penting cuan bungkus, ya silahkan coba aja antri dekat-dekat support. Itu aja untuk Indi. Tapi kalau untuk swing, berharap profit besar saat ini, kalau menurut saya belum. Tapi kita nggak tahu nanti tiba-tiba ada berita apa gitu, tiba-tiba dia naik hijau pekat, ada inflow, tembus juga dividennya ditutup, ya bisa terjadi ya seperti itu. Itu tapi jarang. Ya, daripada kita berharap yang jarang terjadi, mending switch atau pindah ke saham lain atau cari saham lain yang lebih menarik, yang potensi gainnya, profitnya naiknya lebih besar. Itu ya, karena potensi ini kalau diam-diam gini-gini aja, kemungkinan besar ya 1.390 itu aja maksimal. Ya bisa lah dapat 35 poin, berarti 2,5%, 3% dari harga sekarang ya bisa. Tapi ya itu sangat tipis, agak berat ya untuk ini. Itu aja. Lanjut, ada Adro yang ditutup di harga 2.880 sama harga penutupan hari sebelumnya. Adro mau bagi dividen ya. Cuman saya udah nggak update nih. Adro kapan dia bagi dividen? Coba bisa tulis di kolom komentar atau saya cek dulu aja ya. Adro bagi dividen tanggal 27 Mei ya. Dividennya berapa tuh? Ya pokoknya itulah ya. 27 Mei, kondisi sekarang 10 hari lagi, minggu-minggu depan, hari Senin, kalau harga batubara rebound, bisa masih rebound. Tapi kemungkinan besar ya untuk Adro maksimal 2.960. 3.000 mungkin nggak? Ya kita lihatlah. Kemungkinan itu aja. Kalaupun bisa naik seminggu ke depan, karena Senin depannya lagi baru bagi dividen, ya naiknya terbatas, mungkin 3%-an maksimal ya. Dan siap-siap habis itu ya ada koreksi untuk Adro. Ya, jadi seperti itu aja untuk Adro saat ini. Kalau saya sih belum ya. Kalau Bapak Ibu yang mau trading cepet, lihat momentum, lihat harga batubara naik ya bisa. Cuman harus lihat buying power juga kan. Ya kita lihat aja nanti untuk Adro. Ya seperti itu aja untuk Adro. Lanjut, ada ADMR yang ditutup di harga 1.300, terkoreksi 0,38%. Langsung saja ke tekniknya. ADMR mungkin bisa rebound karena ini di area toleransinya tuh 1260. 1260 kalau jebol buang aja. Ini kan ada EMA 200. Tapi ADMR itu ada indikasi membuat pola head and shoulder ya. Dengan neckline 1250, 1260. Jebol itu udah buy dulu lah. Tapi kalau ISG-nya arahnya atas, harusnya ADMR bertahan di atas 1260, 1250. Ya, tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya kalau yakin. Dan ini ada EMA 200-nya. Dan hari ini dia doji, ada lawan, ada pantulan dari EMA 200-nya. Berpeluang bisa rebound. Kalau menurut saya bisa rebound. Dan target kenaikannya itu bisa 1450. Kalau minggu depan jalan, ISG-nya bagus, kemungkinan besar ADMR bisa 1350, 1400 itu dulu aja lah ya. Bisa potensi besar ADMR rejection pola head and shoulder. Jadi swing low dan minggu depan ke atas. Kita lihat ya. Ya tinggal lihat buying power aja. Lihat kondisi market saat berjalan hari Senin. Ya level psikologisnya 1250, kalau jebol itu ya udah gagal. Ya potensinya turun lebih dalam. Itu aja untuk ADMR. Lanjut, ada PTBA yang ditutup di harga 2.920, terkoreksi 0,34%. Langsung saja ke tekniknya. PTBA nih sideways seperti ini. Kapan bagi dividen? Coba cek dulu ya. Saya lupaan orangnya ya. 20 Mei, oh Senin. Udah nggak kemana-mana lah ya. Untuk PTBA nih berapa dividennya nih? Ya pokoknya kalau dividennya lebih dari 3% itu ya pasti dividen trap. 20 Mei kan? Ya udahlah. Nggak kemana-mana, turun dulu. Tapi kalau misalnya dividennya lebih dari 5%, dia dividen trap, kemungkinan besar bisa mantul ya. Tetap mantul, kemungkinan nggak tutup di bawah ya. Bisa lah Bapak Ibu cari spare mungkin 1-2%, 3%, 1-2% lah. Titik terendahnya siapa tahu. Cuman nggak tahu nih berapa ya dividen, coba lihat ya. 390, ini bener ya, 397, 400 ya. 400 dari harga sekarang 10% ya, 13%. Wah ini sih dividen trap. Tapi ya tetap menurut saya ada spare bisa profit 2%-an.
13% berarti dia turun ke berapa nih? Kalau ini benar ya. Kalau nggak salah ya memang segitu ya. 400 per lembar saham ya. PTBA 13% di sini ya. Nah, mantul. Ada potensi mantul. 2-3% bisa dapat. Tapi spekulasi buy hati-hati ya. Kalau terus diguyur, mungkin dia offset dikit, bisa offset dikit. Mungkin kalau dia ke 2450 sikat aja. Kalau dia misalnya dividend trap dan turun lagi lebih dalam, sikat aja tuh. Ya, menurut saya bisa dapat 2%-3% di XDate ya. Kumdate-nya hari apa nih? Kumdate-nya tanggal berapa tadi ya? Tanggal 20 ya kumdate-nya. Berarti XDate hari Selasa. Kita lihat, mampatin spare untuk cari gen PTBA. Itu aja untuk PTBA. Lanjut, ada ITMG yang ditutup di harga 24.075, terkoreksi 0,51%. Langsung saja ke teknikanya. ITMG belum kemana-mana ya, tapi kalau untuk naik ada potensi asalkan ISG tembus 7.350, 7.400. ITMG berpotensi besar membuat swing low atau bottom keduanya lagi ya, sama dengan bottom di 2023 Desember. Jadi ini bisa jadi bottomnya di 2024 dan siap-siap pelan-pelan naik. Dan bahkan kalau ISG-nya bisa tembus 7.350, 7.400, ITMG bisa swing atas minimal 25.000, 25.250. Itu aja untuk ITMG. Risknya kecil ya, 23.500 jebol, mending stop loss ya. Berpeluang ya, risk reward 1:2. Target profit mungkin 25.000, SL 23.250. Tapi disclaimer untuk ITMG. Lanjut, ada UNTR yang ditutup di harga 22.300, menguat 0,67%. Langsung saja ke teknikannya. UNTR baru bagi dividen, belum kemana-mana, tapi berpeluang rebound ya, berpeluang rebound. Kalau menurut saya berpeluang rebound minggu depan. Kita lihat harga batubara nanti malam ditutup menguat, berpeluang rebound ya. Risknya sebenarnya ya masih jauh, 21.000 ke 20.000 mungkin enggak. Kalau menurut saya maksimal 21.250. Itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu, tapi menurut saya Bapak Ibu mending cari saham lain daripada belum pasti, dan juga ya gap dividen ini pasti dijaga dia dalam tren jangka pendek. Jadi naik-naiknya pun terbatas. Itu aja untuk UNTR. Lanjut, ada Doit yang ditutup di harga 575 sama harga penutupan hari sebelumnya. Luar biasa Doit naiknya kayak anak tangga, nggak ada low-lowan ya. Nih, pucuk dan dia sudah membentuk all time high, bahkan all time high ya. Harga tertinggi semenjak Oktober 2024. Jadi, wah ini web 3, dan tinggal web 4. Web 4-nya takutnya sih sampai 500. Nih kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya 500 antara 520, 500, 480. Ya ini nih antara swing low-nya. Kita lihat nanti ya. Jadi saat ini kalau saya lebih ke wait and see. Ngapain? Apa yang diharap dari Doit? Mungkin ya saya berharap dia naik lagi. Ini dia udah naik dari 400 loh. Sekarang udah di 575, berarti udah 40% naik ya. Berharap 100% ya mungkin. Tapi mungkin lebih besar dia swing low yang cukup dalam. Wait and see dulu ya. Untuk Doit jangan dipaksa lah. Itu aja untuk Doit. Daripada Doit nih coba NCKL. PGEO tuh masih oke tuh. Bapak Ibu lihat aja chartnya tuh. Masih sideways dan siap-siap tembus 1000 berapa tuh? 1350 apa ya? Kalau itu digas 1500. Lumayan kan daripada ini. Ini ya memang bisa naik, cuman resikonya lebih besar. Wait and see. Tunggu dia ada swing low web 4 baru entry. Itu aja. Untuk Doit lanjut ada Harum yang hari ini cukup luar biasa, menguat 7,3% ke harga 1.395. Harum ini kemungkinan besar gara-gara harga nikel juga menguat ya, makanya dia kena dampak dan ya mantul dari 1.300, bagus sideways. Ada uji 1.400 karena volume meningkat, MACD juga golden cross arahnya atas dan ya berpeluang tembus 1.400. Ya, arahnya ya minim 1450 untuk Harum minggu depan. Itu aja untuk Harum. Lanjut ada BSSR yang ditutup di harga 3.780, menguat 1,06%. Langsung saja ke teknikalnya. BSSR masih sideways. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau nunggu BSSR nih, karena saham batubara nih belum ada naik banyak kan. Siapa tahu minggu depan ada inflow. Kita nggak tahu harga berapa nih, harga
batu bara ya, saya cek dulu di 143 ya, menguat. Kita lihatlah nanti malam, siapa tahu dia bisa menguat lagi. BSSR sebenarnya cukup oke nih di 103.700. Pokoknya kalau sampai dia turun di bawah 3.700, stop loss aja. Itu aja untuk BSSR ya. Kalau Bapak Ibu minat, boleh nggak nih ditungguin? Boleh ditungguin. Kalau menurut saya ada berpeluang ke atas. Tapi disclaimer ya, ini baru analisa saya melihat chart. Dan ya cukup bagus. Kalau dia tembus 3.830-nya, 4.000 ada peluang. Kita lihat untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ABMM yang ditutup terkoreksi 0,26% ke harga 3.720. ABMM nih nggak sesuai ekspektasi harga dividennya ya. Tapi ini dia retest lagi swing low-nya. Dulu adalah resisten yang cukup kuat dan kebetulan di situ ada EMA 200. Berpeluang bisa rebound. Ya, saham batubara belum ada rebound, mudah-mudahan rebound. Kalau rebound dia bisa balik ke area atas 4.000, 3.880 sampai 3.900 itu minimal. Ya, ini gara-gara kemarin tuh sentimen dia dividennya kecil. Makanya dibuang. Tapi secara fundamental masih cukup oke. Dan juga ABMM ini belum naik banyak. Masih sideways. Dan Bapak Ibu perhatikan. Kalau dia tembus 4.200 tahun ini. Digas ke atas. Ya. Batubara ada nggak potensi uptrend? Ada potensi uptrend. Yang penting ini. Kalau Bapak Ibu beli sekarang ya stop loss saja. Kalau dia gagal bertahan atas 3.640. Buang aja dulu. Ya. 3% 4% kalau saya buang. Karena saya punya sistem trading. Jadi saya bisa pilih saham yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu bingung cari saham yang lain yang nggak tahu gimana caranya analisanya. Ya udah ikutin aja. Karena ini salah satu portfolionya Pak Lau Keng Hong. Dan sekarang ya menurut saya masih bagus. Cuman kalau saya rugi waktu. Saya ada stop loss ABMM. Nih saya beli di harga-harga sini nih. Perkiraan saya swing low di 3.800 nih kan. Akhirnya saya cut loss di 15 Mei. Dan saya nggak lihat lagi dan saya switch ke saham yang lain. Saya cut loss 5% ya bisa dapat dari NCKL, dari PGEO, dari MNCN, ya, INTP, juga BBCA, BMRI. Tuh, banyak saya peluang dalam 3 hari saya cut loss ini. Pilihan sahamnya banyak yang saya bisa belikan. Ya, dan ketutup sudah dan bahkan profit. Duit yang awalnya cut loss udah ketutup lossnya dan profit. Nah itu ya. Tapi jangan Bapak Ibu ikutin kalau ya Bapak Ibu juga bingung nanti pilih saham yang mana yang bisa naik kan. Ya jangan juga pakai disiplin stop loss ya. Cari saham-saham big bang ya atau saham-saham berfundamental bagus. Udah cuman satu musuh Bapak Ibu yang nggak mau pakai stop loss itu waktu. Sabar. Itu aja musuhnya. Tapi pilih saham berfundamental bagus. Jangan saham yang rame ikut. Saham gorengan, saham IPO ikut. Ya bahkan babak belur. Pasti banyak ruginya. Ya kalau memang udah saya untuk belajar nggak bisa. Saya malas untuk ikut-ikutan grup rekomendasi. Ya udah Bapak Ibu cuma satu caranya. Solusinya. Pilih saham-saham berfundamental bagus. Itu aja. Kalau bingung cara average down saham berfundamental bagus, Bapak Ibu tinggal tonton video komunitas Borneo Trader YouTube. Pilih yang Pro Trader. Di situ ada caranya average down. Berapa kali Bapak Ibu bisa average down-nya. Nah itu simple. Dan ya musuhnya tinggal satu. Waktu, sabar. Ya seperti itu aja untuk ABMM. Kalau menurut saya berpotensi bisa mantul. Di 3.600, 3.700 itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Bian yang ditutup di 18.950 menguat 0,39%. Langsung saja ke tekniknya Bian volume mulai meningkat, cuman lihat transaksinya 1,2 miliar aja ya. Ya kita lihat lah ya volume memang meningkat. Tembus 22.000 mungkin menarik karena ada EMA 200 tuh. Siapa tahu di bawah swing ke atas kan ISG bullish. Jadi gantian nih sektor-sektor tetap dikerek naik tapi gantian ya bisa sampai 20.000 kita lihat ya. Tapi daripada Bian ya cari saham lain aja lah ya. Tapi kalau sukanya Bian ya silahkan, nggak ada salah. Kita lihat kalau tembus 20, kalau tembus 19.000 potensi menarik nih. Berapa nih EMA 200? 19.250 tembus bisa sampai 20.000 untuk Bian. Lanjut ada Toba yang ditutup terkoreksi 0,75% ke harga 262. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Toba kondisi sekarang di support yang dulunya resisten cukup kuat, berpotensi mantul. Kalau dia jebol 250 sih gagal lagi naik ya.
Pokoknya 250 itu support yang harus dijaga lah ya, 250. Pokoknya selama koreksi nggak lebih dari 250 aman-aman aja dan berpeluang toba 300. Kalau jalan ya 1-2 minggu ke depan. Ya, bahkan bisa 310, 320 untuk toba. Itu aja untuk toba. Lanjut, saham terakhir ada KKGI yang ditutup di harga 452, menguat 2,72%. Langsung saja ke teknikannya. KKGI bagus juga nih, udah jadi swing low. Swing low-nya pas di EMA 200 ya 440. 440 pakai aja. Kalau dia sampai membentuk new low, gagal. Ya, ini apalagi polanya Morningstar walaupun memang volume tipis. Ya, kita lihat. Menarik nih. Kalau memang ada buying power menarik. Untuk KKGI pakai aja 440 support. EMA 200 memang ada support lagi tapi 420, 425 jauh kan. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Sebenarnya KKGI itu kalaupun nge-swing sampai 400 itu masih oke. Cuman kalau kita beli harga-harga nanggung nih gimana caranya lah ya Bapak Ibu ya. Karena beli harga nanggung nih bisa profit tapi bisa turun. Tinggal strateginya aja nanti. Itu aja ya untuk KKGI. Kalau jalan minggu depan sektor batubara ditarik naik karena belum naik banyak nih dalam 1-2 minggu ke belakang. Ya mudah-mudahan lah ya. Kalau KKGI memang naik 1-2 minggu ke belakang. Cuman ya kita lihat aja nanti untuk KKGI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.